Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwa anzalal Qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, moga-moga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan insyaallah menjelang Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kepadanya dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Islam, maka ketika Islam itu datang, bersamaan dengan itulah pendidikan Islam itu dimulai. Kalau kita tarik garis yang cukup panjang sekali, maka sesungguhnya dari ajaran Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam substansinya sama. Apa itu? La ilaha illallah. Substansinya adalah bagaimana mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain. Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Nah, Tuhan di sini bisa dimaknai sesuatu yang kita tunduk, patuh dan takut kepadanya, maka itu disebut dengan Tuhan. Jadi kalau ada manusia, ada dia patuh kepada selain Allah, ada dia tunduk selain kepada Allah, ada dia turuti selain kepada Allah, maka sesungguhnya pada saat itu dia telah mencari Tuhan yang lain selain Allah. Maka Al-Quran melarang kita, la tusyrik bi ibadatihi ahada. Jangan kamu mensyirikatkan Allah dalam peribadatan. Maksudnya adalah syarikat itu atau syirik. Syirik itu kan 3 hurufnya. Shin, Ra, dan Kaf. Dari 3 huruf ini muncullah kata syarikat. Syarikat itu maknanya kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu maknanya menghimpun, bersekutu, atau bekerja sama. Kalau kita tarik kata sin, raf, dan kaf dalam bentuk syirik, itu pada waktu yang bersamaan, kita mengumpulkan Allah dengan selain Allah dalam satu tempat, lalu kita tunduk. Itu yang juga dimaknai dengan syirik. Maka syirik itu bukan berarti dia menganggap dirinya tidak patuh kepada Tuhan, tapi pada waktu itu dia beribadah kepada Allah, dalam waktu yang sama dia juga tunduk kepada makhluk. Dia minta kepada Allah, tapi dalam waktu yang sama dia minta kepada makhluk. Padahal sudah Allah garis bawahi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunggal kita minta sama Allah dan tunggal kita beribadah kepadanya. Maka terkait dengan hal itu, Islam mengajarkan kita, dan pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang tauhid. Maka kalau kita tarik garis yang awal semenjak Nabi Adam sampai Rasulullah, maka tauhid itu nggak pernah berubah. Pasti tetap. Syariatnya saja yang berbeda. Syariat ini boleh saja berganti dan berbeda sesuai dengan
titah yang diberikan oleh Allah. Karena jumlah Rasul itu kan 315. Jumlah Nabi itu sekitar 124.000. Jadi bayangkan dari 124.000 Nabi dengan 315 Rasul, yang kita ketahui cuma 25 saja. Dari 25 itu, dari semenjak Nabi Adam sampai Rasulullah, itu pun yang kalaupun ditanya sejarahnya, hanya lebih paham sejarah Ibrahim pun karena Hari Raya Kurban dan sejarah Rasulullah. Pun tidak semuanya. Nah, kita fokus bagaimana Rasulullah mendidik kita. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah pada saat dia mendidik manusia, khususnya mendidik para sahabatnya, yang dididik oleh Allah pertama kali kepada Rasul adalah adab Rasul. Rasulullah itu beberapa kali disucikan oleh Allah hatinya. Di usia dia kecil, kanak-kanak, kemudian pada saat dia mau diangkat menjadi seorang nabi, kemudian pada waktu dia mau Isra Mi'raj, dan ada satu lagi pada waktu dia menjelang remaja. Itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia ini secara umum ada yang disebut dengan hawa. Yang hawa itu lebih cenderung kepada hal yang buruk. Nah, Allah mensucikan itu. Makanya tidak ada manusia ketika dilahirkan pasti pada waktu dia dilahirkan sudah ada pendampingnya. Ini yang kita sebut dengan Qarin. Qarin itu siapa? Qarin itu adalah dia makhluk dari golongan jin yang dia mendampingi hidup manusia. Jadi kalau umpamakan ada orang melihat orang tuanya, padahal orang tuanya baru saja meninggal dunia, bukan berarti orang tuanya bangkit. Bisa saja itu Qarin, wallahu a'lam bishawab. Qarin itu dia lebih cenderung mengarahkan hal yang buruk. Maka jangan heran kita dalam konteks ini, Qarin yang dia ada pada setiap kita, termasuk Rasulullah pun punya Qarin. Maka di dalam buku Keajaiban Jin, Qarinnya Rasulullah itu nggak bisa berbuat banyak, dia tunduk. Bahkan dalam beberapa riwayat, Qarin Rasulullah itu masuk ke dalam Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka dalam konteks ini yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum Rasul mengajarkan pendidikan Islam kepada manusia, Allah telah membersihkan hatinya dan Allah telah memperbagusi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy sama Rasulullah sebelum diangkat, diberi gelarlah dia Al-Amin. Jadi tipe-tipe seorang guru itu kalau berdasarkan karakter Rasul adalah orang yang jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur juga dalam hati. Nah, orang seperti ini layak menjadi guru. Maka dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum, bahwa seorang guru itu dia harus mempunyai nilai dedikasi dan rasa kasih sayang. Bagaimana mungkin ada anak mau kita ajar tapi kita benci sama dia? Aku kalau anak ini ku ajar, nak kelepukkan aja lah dia nih. Kenapa? Bandelnya minta ampun. Bagaimana mungkin masuk yang kita ajarkan sama dia, lihat wajahnya saya kita ada benci. Nah, Rasulullah enggak begitu. Dia tampilkan kasih sayangnya sama orang yang dia ajarkan, khusus kepada para sahabatnya, baru muncul itu. Jadi kalau umpamakan ada perkataan, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan, enggak bisa. Bagaimana mungkin seorang pemabuk dan pecandu narkoba mengajarkan kita, nyuruh kita sholat? Walaupun yang dia bilang benar, tapi kita sudah mengukur diri, kau enggak sholat? Kau nyuruh aku lagi. Bagaimana mungkin orang yang bakhil menyuruh kita rajin bersedekah? Enggak mungkin itu. Makanya manusia itu tidak bisa lepas dari siapa yang mengungkapkan. Maka Rasulullah sudah dibentuk dari awal itu dengan teladan yang telah menjadi dirinya menjadi contoh bagi yang lain.
Dan Rasulullah itu kelebihannya adalah sebaik-baik manusia. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun Rasulullah sebaik-baik manusia, ada juga seburuk-buruk manusia yang hidup di tengah-tengahnya. Di contoh ini kita hidup nih, kita mendengarkan pengajian, kita rindu dengan Rasulullah. Karena memang sebaik-baik umat itu adalah umat pada masa Rasul, berarti adalah sahabat. Sahabat itu adalah generasi terbaik karena dia hidup berdampingan dengan Rasulullah. Berarti kita bisa dikategorikan tidak sebaik sahabat. Karena ketika kita hidup di zaman Rasulullah, bisa jadi kita seperti Abu Jahal. Bisa jadi seperti Abu Lahab. Jadi Rasulullah itu sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia dalam berbicara. Sebaik-baik manusia dalam bersikap. Sebaik-baik manusia dalam jatuh toladan. Tapi ada manusia yang hidup di zaman Rasul tak mendapatkan pemahaman itu, tak tunduk dan tidak mendapatkan hidayah. Contohnya itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau umpamakan Rasul berada pada satu tempat, dia lewat, sengaja dia palingkan wajahnya. Bayangkan Abu Jahal itu. Kenapa dia begitu? Aku takut nanti ketika memandang Rasulullah, memandang Muhammad, aku jadi tunduk kepadanya. Jadi di masa Rasul ada sebaik-baik umat, di masa Rasul ada seburuk-buruk umat itu. Makanya kalau kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, mengajarkan ilmu, mengajarkan adab, pertama jangan kita katakan dan jangan kita anggap setelah kita ajarkan dia harus berubah sesuai dengan keinginan kita. Allah yang mengasihkan hidayah itu, bukan kita. Kewajiban kita itu hanya mengajarkan, dan itu pun yang kita ajarkan bukan ilmu kita, tapi ilmu Allah. Maka disebutkan di sini, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya kamu Maha mengetahui lagi bijaksana. Jadi ilmu itu Allah yang ajarkan. Jadi kalau umpamakan guru mengajarkan sesuatu pada orang lain, siyogyanya itu adalah titipan ilmu yang dititipkan kepada guru. Guru itu menitipkan pada yang lain. Jadi ketika ada 10 anak, 5 yang berhasil, 5 lagi tidak, jangan kita anggap anaknya bodoh. Karena bisa jadi Allah tak mengizinkan kita menitipkan ilmu sama dia, mungkin di tempat yang lain. Tapi yang paling penting seorang guru itu adalah teladannya. Sedikit contoh, A.R. Farudin itu kan tokoh Muhammadiyah. Dia menjabat menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah paling lama di seluruh rangkaian pimpinan pusat Muhammadiyah. 22 tahun dia. Ahmad Dahlan saja sekitar 11 tahun. Jadi ketika dia diutus ke Palembang, ketika dia setiap pagi lewat, ada salah seorang yang dianggap orang tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketika A.R. Farudin lewat, dia selalu melewati rumah tokoh ini dan selalu diucapkan Assalamualaikum. Tak pernah dijawab. Apakah A.R. Farudin berhenti? Enggak. Setiap hari A.R. Farudin mengucapkan Assalamualaikum. Sampai satu ketika tokoh ini yang sering disebut dengan Ungku, dia bilang apa? Waalaikumsalam. Besok lewat lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sudah lama A.R. Farudin mengucapkan salam. Habis itu tokohnya bertanya, kamu orang Muhammadiyah ya? Iya, saya orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu kayak bukan seperti kamu. Orang Muhammadiyah itu orang yang tak mau bergaul. Orang Muhammadiyah itu suka membid'ahkan orang. Orang Muhammadiyah itu suka buat hal-hal yang baru. Apa kata A.R.? Sayalah orang Muhammadiyah yang sebenarnya. Ya orang Muhammadiyah seperti ini. Kalau begini ya orang Muhammadiyah, berarti enggak yang disampaikan orang-orang itu. Ya itu. Jadi A.R. Farudin itu ketika dia lewat kepada tokoh-tokoh agama di situ, dia tak pernah menyakiti mereka. Dia ucapkan salam sampai akhirnya orang-orang yang mendengarkan salam dia menjawab salamnya. Dan yang lebih menariknya, pernah satu ketika dia itu pada waktu Ramadan dapat jadwal pengajian
di salah satu masjid Muhammadiyah di Jawa. Jadi umumnya kan kalau masjid Taqwa Muhammadiyah kan namanya Masjid Taqwa Muhammadiyah di mana-mana, termasuk masjid ini. Nah, jadi rupanya Air Fahrudin ini salah tempat. Dia memang datang ke Masjid Taqwa, tapi bukan Masjid Taqwa Muhammadiyah, Masjid NU. Nah, karena Air Fahrudin ini dikenal orang yang santun, orang yang lembut, orang yang tak mau menyalahkan orang lain dan yang lain-lainnya, diterimalah sama jamaah. Pada waktu itu, waktu Isya, disuruhlah dia menjadi imam, disuruh ceramah. Nah, ketika dia sudah ceramah, sebelum ceramah, rupanya datang panitia dari Masjid Taqwa. AR, kita salah tempat AR. Kenapa? Ini masjidnya Masjid NU. Masjid Taqwa yang di sana. Jadi kata panitia NU-nya, sudahlah, mintalah kami sehari saja sama AR Fahrudin. Nanti besok buat jadwal yang baru ya. Bayangkan ini. Biasanya kalau di satu masjid nampak orang Muhammadiyah nggak dikasih, AR diterima. Apa yang terjadi? Ceramahlah AR. Setelah ceramah Pak AR, dia jadi imam. NU kan biasa kan 23. Jadi ditanya sama Pak AR, kita sholatnya 23. Nggih katanya. Dia yang jadi imam. Biasanya tak sampai 1 jam 23 rakaat itu selesai. AR dibantainya 1 jam baru apa rakaat. Ditanya sama Pak AR lagi, mau kita lanjut atau kita sudahi dengan witir saja? Ini udah waktu 1 jam. Witir semuanya. Semuanya kompak bilang witir. Sampai-sampai Gus Dur bilang, satu-satunya tokoh Muhammadiyah yang bisa merubah NU menjadi Muhammad dan semalam cuma Air Fahrudin katanya. Akhirnya jamaah-jamaah tadi secara sadar dan langsung minta langsung witir 11 rakaat. Arti yang kita lihat di sini, begitulah gaya Air Fahrudin, santun, lembut dan yang lainnya. Dan ini tentu kalau kita tarik garis benang lurus, Rasulullah itu begitu lembut dalam mendidik itu. Nah, inilah yang membuat orang terpesona dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan Rasulullah itu terdapat dari teladannya. Maka kalau umpamakan kita buka buku-buku tentang pendidikan Islam itu, yang paling penting itu adalah keteladanan. Keteladanan seorang guru. Dulu kalau umpamakan gurunya lewat, murid-murid tunduk, salam hormat dan yang lainnya. Sekarang malah diajak selfie lagi dia. Atau TikTok. Itu adalah guru dan murid masa COVID-19. Itu yang pertama. Bagaimana Rasulullah itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia punya keteladanan. Keteladanan inilah modal awal dia mendidik para sahabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu mempunyai nilai kasih sayang sangat tinggi sekali. Satu ketika Rasul ditawari anggur, buah anggur. Dia bersama sahabat yang lain. Nah, kebiasaan Rasul itu, kalau dia ditawari sesuatu atau makanan, dia tidak akan makan sendiri, pasti dia kasih sama sahabatnya. Tapi pada saat itu, ketika dia makan anggur, sahabat yang lain melongok, kok nggak dikasih kami? 1 dimakan, 2 dimakan, sampai habis dimakan Rasulullah tadi. 1 pun tak singgah ke mulut sahabat yang lain. Sahabat yang lain, setelah yang mengasih tadi pergi, sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, biasanya Rasul ketika engkau makan sesuatu atau punya makanan sesuatu, tidak ada sesuatu yang engkau makan kecuali engkau juga tawarkan kepada kami. Kenapa anggur itu enggak kamu tawar sama kami? Apa kata Rasulullah? Anggur itu asam. Dan aku khawatir kalau aku berikan sama kalian dan kalian makan anggur itu, wajah kalian akan berubah dan tentu akan membuat hati yang memberi tidak enak. Karena anggur yang dia kasih itu ternyata asam kepadaku. Nah, Rasul ketika makan anggur itu memang asam, tapi dia jaga rona wajahnya. Kayak manis betul lah. Sahabat yang lain pun juga terpesona dengan wajah Rasulullah. Bayangkan itu. Coba kita, ini makan. Kau yang sedekah-sedekah yang pahit-pahit, kau kasih untuk aku. Rasulullah enggak begitu.
Begitulah dia sayang kepada sahabatnya sampai menjaga perasaan orang yang memberi. Luar biasa sekali. Jadi kasih sayang ini yang kita munculkan sama orang lain sehingga akan muncul perasaan dia mencintai kita. Dalam kesempatan yang lain dalam perang Khandak itu perang Paret namanya. Itu terjadi sekitar 5 tahun setelah Rasul hijrah. Dan perang Parit ini atau perang Khandak ini itu adalah ide dari Salman Al-Farisi bagaimana cara berperang dalam situasi seperti itu. Nah, dalam masa mereka membuat parit, jadi rata-rata sahabat tuh dalam keadaan kelaparan hanya bisa minum air putih sajalah beberapa kurma kalaupun ada kurma. Karena nggak tahannya lagi, ada 2 orang sahabat ngelapor sama Rasul, ya Rasul, kami dalam keadaan kelaparan Rasul. Dibukalah perut mereka, terseliplah 2 buah batu. Menandakan mereka itu sudah sangat lapar, jadi diikat sama batu perut mereka supaya nggak begitu sakit. Ketika para sahabat menunjukkan 2 batu di perutnya, Rasul buka perutnya, terdapat 3 batu. Ternyata Rasul lebih lapar. Jadi ketika para sahabat melihat situasi dan kisah itu, ada salah seorang sahabat begitu terharu dia melihat Rasul begitu lapar. Dia pulang ke rumah istrinya. Sahabat tadi bernama Jabir, dia tanya sama istrinya, kita punya apa? Kita hanya punya 1 sak gandum kecil. Dan kalaupun ada kambing, itulah anak kambing di belakang rumah. Aku berterharu sekali karena aku lihat Rasulullah dalam keadaan lapar. Sudah terselip 3 buah batu di perutnya. Ya kalau umpamakan kita potong, dimasaklah tadi. Kambing itu tadi bersamaan dengan itu, roti gandum yang disiapkan. Apa kata istrinya kepada Jabir? Jangan buat malu aku ya. Ini yang bisa kita undang cuma 3 atau 4 orang saja. Orang 1 sak gandum kecil. Berapalah? Apalagi orang Arab. Orang Arab tuh kalau umpamakan kambing, kalau kita kambing kecil bisa 1 kampung makannya. Ini kalau orang Arab, kambing kecil bisa berapa orang makannya? Setelah masak tadi kambing itu, dia jumpai Rasulullah sambil berbisik, ya Rasulullah, kami sudah memasak. Kami ingin undang engkau bersama berapa orang sahabat. 3 atau 4 orang ya Rasulullah. Rasulullah naik di tempat yang tinggi. Dia bilang, wahai kaum muhajirin dan ansar, Jabir mengundang ke rumahnya untuk makan. Masya Allah kata si Jabir. Sementara kambingnya cukup untuk 4 orang. Sementara kaum ansar dan kaum muhajirin itu 1000 lebih. Pulanglah. Sebelum pulang, Rasul bertanya. Sebelum ditanya sama Rasul, Jabir bilang, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya Rasul? Hanya ada sedikit gandum sama roti ya Rasulullah. Sama kari kambing ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pulanglah engkau ke rumah dan jangan sentuh makanan itu. Pulanglah Jabir dalam hati bingung. Ketika sampai di rumah, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, kita dipermalukan sama Rasul. Kenapa rupanya? Rasul mengundang kaum muhajirin dan kaum ansar untuk makan di rumah kita. Sementara kambing kecil ini hanya cukup untuk 4 orang saja, 5 orang saja. Malu di sini maksudnya dia bingung bagaimana cara melayani Rasul dan kaum ansar dan muhajirin yang 1000 lebih itu. Nah istrinya cerdik. Dia tanya, ada nggak wasiat Rasulullah? Ada wahai istriku. Dia bilang jangan sentuh makanan ini. Oke, jangan sentuh. Kita tunggu Rasulullah. Rasulullah datang bersama dengan para sahabat kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Lalu Rasul masuk ke dalam rumah Jabir. Lalu dia bilang sama Jabir, nanti sahabat-sahabat yang lain masuk ke dalam rumah ini 10 orang saja. Kemudian si istrinya disuruh memanggil tukang adonan roti yang ada di kota Madinah. Tugas mereka memotong adonan roti lalu memberikan kepada yang tamu yang 10 orang. Rasulullah menyendokkan kari kambing itu.
Mukjizat Rasulullah, 10 orang yang datang terus bergiliran ketika disendokkan kari kambing itu, tak berkurang kari kambing itu. Terus sampai semua 1000 lebih itu, para sahabat yang telah makan dan tidak dibatasi berapa banyak mereka mau makan. Ketika mereka sudah kenyang, kari kambing itu pun tak berkurang. Sampai Jabir disampaikan oleh Rasulullah, kasih kari ini, makan ini kepada masyarakat Madinah yang membutuhkan. Setelah dikasih masih ada lagi dan juga tidak berkurang. Sampai akhirnya setelah semua dikasih dan para keluarga Jabir memakan, barulah makanan itu berkurang. Masya Allah, ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sedekah itu nggak akan pernah membuat orang jatuh miskin. Sedekah itu tidak akan membuat orang jadi susah. Sedekah itu tidak akan membuat orang menjadi bergentayangan karena nggak punya apa-apa. Sedekah itu menjadi jalan dia ketemu dengan Allah, tapi dengan catatan ikhlas. Nah, berhubungan dengan Rasulullah tadi, karena dia sayangnya sama sahabat, sekalipun dia dalam keadaan lapar, dah tugas buah batu yang lapar, yang terselip di perutnya, dia ajak sahabat yang lain, karena sahabat yang lain juga dalam kondisi lapar. Masya Allah. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada orang lain bagaimana orang itu tunduk kepada Islam. Nah, ada salah satu pemuka kaum. Kaum ini kebiasaan dan pekerjaannya adalah distributor. Jadi makanan-makanan di kota Mekah itu, kaum dialah yang memfasilitasi. Jadi dalam satu perang, ternyata pemimpin kaum ini ditangkap oleh kaum muslimin. Nah, selama ditangkap pada hari pertama Rasul bilang, maukah engkau masuk dalam Islam? Tidak akan mau. Apa kata Rasul pada sahabat? Perbaiki dia, jangan sakiti dia, muliakan dia. Dan nampakkanlah bagaimana Islam itu yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? 3 hari setelah itu, Rasul bilang, kamu boleh pulang. Apakah tidak ada diat atau denda? Atau tidak ada barter? Tidak, pulanglah kamu. Tapi ketika dia dibebaskan, apa dia bilang? Ketika 3 hari dia melihat itu, dia tunduk dan mengucapkan sesuatu kepada Rasul. Ya Rasulullah, dahulu orang yang paling aku benci adalah kamu ya Rasulullah. Dahulu agama yang paling aku benci adalah agama Islam ya Rasulullah. Hari ini ya Rasulullah, tidak ada seseorang yang paling aku cintai selain engkau ya Rasulullah. Hari ini tidak ada agama yang paling aku cintai selain Islam ya Rasulullah. Hari ini tidak ada kampung yang paling aku sayangi dan cintai selain dari kota Madinah. Modal Rasul adalah teladan dan kasih sayang. Nah, inilah yang kita munculkan dalam hidup kita sehari-hari ketika kita jadi guru. Bisa kita di rumah kepada anak-anak kita, Ustadz, aku punya anak 5 Ustadz. Anakku satu lagi ini agak menyimpang Ustadz. 4-nya bagus, satu lagi agak sereng-mereng Ustaz. Bukan dia agak miring, bisa jadi cobaan. 5 dikasihkan kepada kita, 4 yang membuat kita bahagia, 1 Allah berikan sebagai cobaan. Itu anugerah. Walaupun rahimnya sama, bapaknya sama, ibunya sama, yang dimakan sama, tapi tak semua karakternya sama. Jadi kalau kita lihat dalam pandangan tauhid, anggaplah itu sebagai cobaan untuk kita, karena tidak ada semuanya mudah. Jadi itu batu ujian. Maka di sini disebutkan Allah yang mengajarkan ilmu kepada kita. Karena Allah yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka sikap kita dalam menerima ilmu itu tunduk. Rasulullah itu ketika dia datang ke masjid, sebelum dia sampai tempat duduknya, para sahabat sudah tahu Rasul datang dengan aromanya, wanginya. Ini ada anak-anak kita masuk ke sekolah, taik matanya di sini ada macam-macam. Atau ketika kita masuk masjid, baju yang kita pakai itulah baju yang sehari-hari tempat kita kerja, yang tidak belum layak lagi. Padahal yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama tadi adalah teladan. Yang kedua kasih sayang. Nah, Rasul itu kalau dia mengajarkan sesuatu sama murid-muridnya, mereka halakoh. Jadi kalau halakoh itu karena dulu itu tak ada
bangku dan meja dalam sistem belajar. Jadi Rasulullah itu duduk. Jadi sahabat melingkari. Dan mereka berdekat-dekatan. Tidak berjauh-jauhan. Itu masa itu. Kalau sekarang terserah sama kita. Tapi model yang dilakukan oleh Rasulullah halaqah itu buat lingkaran itu. Saling berdempetan. Ini mereka. Itu menandakan bahwa hubungan Rasul dengan para sahabat begitu indah sekali. Ini menandakan bahwa kedekatan Rasulullah dengan sahabat-sahabat itu tidak ada batas. Nah sekarang, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam hal ini, dapatlah kita pahami bahwa sesungguhnya pendidikan Islam itu bukan berhubungan kita pintar ataupun cerdas. Tapi pendidikan Islam itu tujuan akhirnya bisa enggak seseorang yang telah terdidik menjadi insanul kamil, insan yang mulia. Anak kita sekolahkan, keluar rumah, kita kasihkan uang, kita bayar SPP-nya. Walaupun dia pintar, ketika dia pulang ke rumah sikapnya rendah, sikapnya jelek, tentu dia sakit hati. Nah Islam menganjurkan bagi anak-anak itu terjadi perubahan sikap. Itu tujuannya. Nah makanya Nabi Nuh itu ketika masa-masa banjir, di mana orang muslimin atau orang-orang beriman telah masuk ke dalam perahu, adalah anaknya. Anaknya nggak mau masuk, sudah dibilang sama Nuh, ayo masuklah. Sampai-sampai anaknya pergi ke tempat yang paling tinggi. Dan anaknya juga dalam keadaan sudah kena banjir. Nabi Nuh minta kepada Allah. Itu anakku. Itu bagian keluargaku. Apa kata Allah? Laisa min ahlika. Itu bukan bagian daripada keluarga. Jadi Nabi Nuh melihat keluarga itu dari nasab. Dari keturunan dia. Dari darah yang mengalir. Tapi Allah melihat keluarga itu dari sisi akidah. Nabi Nuh menganggap itu bagian keluarga dari pandangan nasab. Tapi Allah memandang keluarga Nuh itu dari sisi akidah. Makanya dari sisi ini kita dapat melihat. Tak selamanya ketika kita baik. Bapaknya sering sholat malam. Ibunya sering sholat malam. Sering ke masjid dengar pengajian. Lalu anaknya ikut semua, belum tentu. Karena Rasulullah pun punya paman yang pamannya itu sehari-hari melihat kejujuran Rasulullah. Sehari-hari melihat sikap Rasulullah. Ternyata mereka juga enggak beriman kepada Rasulullah. Ini menandakan bahwa hidayah itu bukan datangnya dari kita. Hidayah itu datangnya dari Allah. Kita hanya wasilah untuk memberikan hidayah pada orang lain. Bisa melalui orang tuanya, bisa melalui kakeknya, bisa melalui tetangganya, bisa melalui orang lain, bisa melalui kisah-kisah sederhana yang kita anggap sederhana, tapi sama dia sangat besar sekali. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi terakhir yang ingin saya sampaikan, innama syarufal ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wa taqwa. Keberkahan terhadap ilmu itu terletak pada bertambahnya kebajikan dan ketakwaan. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu, kalau ada orang punya kecerdasan, orang yang berdekatan kepada dia tak jadi lebih baik, orang yang berdekatan sama dia malah sombong, dirinya menjadi jauh dengan orang lain, berarti ilmunya tetap ada, berkahnya Allah tarik. Nah sekarang yang terjadi di negara kita ini, banyak orang-orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tak berkah. Buktinya, begitu kita lihat para pelaku kejahatan kelas besar, pelaku-pelakunya konon kabarnya orang yang telah mengecap dunia pendidikan. Mencari orang pintar sangat mudah saat sekarang. Tapi mencari orang jujur susahnya minta ampun. Jadi berkahnya ilmu itu terhadap implementasinya. Ada enggak efek positif kepada orang lain dan khusus pada dirinya sendiri.